Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, udah pada makan nasi belum nih? Apakah teman-teman merasakan perubahan rasa nasi saat mengunyahnya? Ya, mengunyah nasi dengan cukup lama atau sekitar 32 kali kunyahan akan memunculkan sensasi rasa manis loh. Nah, yang belum makan nasi, bolehlah ya nanti dinikmatin rasa nasinya. By the way, kenapa ya kok bisa muncul sensasi rasa manis dari nasi yang kita kunyah? Ternyata di mulut, tepatnya di dalam air liur kita itu terdapat senyawa yang disebut enzim amilase mulut atau petialin. Enzim inilah yang mengubah kandungan karbohidrat di dalam nasi menjadi senyawa maltosa yang rasanya manis. Nah, terus enzim itu apa sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Artinya, enzim mampu mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau berubah. Enzim secara keseluruhan disebut holoenzim. Holoenzim ini terdiri dari bagian protein yang disebut apoenzim dan bagian non-protein yang disebut gugus prostetik. Gugus prostetik sendiri bisa berupa ion anorganik atau disebut juga dengan kofaktor. Contohnya kalsium, klor, natrium, dan kalium. Dan bisa juga berupa ion organik yang disebut koenzim. Contohnya vitamin B, koenzim A, NAD, atau nicotinamide adenine dinucleotide (FAD) atau flavin adenine dinucleotide dan FMN flavin mononucleotide. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat komponen-komponen holoenzim melalui gambar berikut. Kita bisa lihat pada gambar, secara keseluruhan enzim disebut holoenzim. Kemudian, pada gambar juga terdapat kofaktor dan koenzim yang merupakan bagian dari gugus prostetik. Dan juga ada catalytic site atau biasanya disebut dengan sisi aktif enzim. Nah, di sisi aktif inilah nantinya substrat akan menempel. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat enzim. Pertama, enzim adalah biokatalisator. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, biokatalisator artinya enzim mampu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi atau berubah. Enzim dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi yang disingkat EA. Kedua, termolabil, artinya mudah dipengaruhi oleh suhu karena penyusun utamanya adalah protein. Ketiga, enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim bekerja hanya dengan substrat tertentu. Keempat, enzim bekerja bolak-balik, artinya enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan menyusunnya kembali. Kelima, enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Karena enzim tidak ikut bereaksi dalam suatu reaksi kimia tertentu, maka enzim dapat dipakai berulang kali. Nah, bagaimana cara enzim bekerja? Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi atau yang disingkat dengan EA, yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Kita bisa lihat ilustrasi berikut ini agar lebih memahami kerja enzim. Enzim memiliki sisi aktif yang akan berikatan dengan substrat dan membentuk kompleks enzim substrat. Di dalam sisi aktif, substrat akan diubah menjadi suatu bentuk akhir yang disebut produk. Selanjutnya, produk tersebut dilepas dan enzim bebas kembali untuk berikatan dengan substrat lainnya.
Nah, lebih gampangnya lagi, kita bisa menganalogikan enzim seperti blender yang kita gunakan untuk membuat jus. Buah yang kita masukkan ke dalam blender akan dihaluskan menjadi jus. Namun, blender yang kita gunakan tidak berubah menjadi jus juga kan? Nah, dengan blender, kita mengurangi energi yang harus kita keluarkan untuk membuat jus sehingga pekerjaan kita menjadi lebih cepat, bukan? Dan blender yang telah selesai dipakai bisa kita pakai untuk membuat jus kembali. Gimana teman-teman? Semoga nggak bingung lagi ya dengan cara kerja enzim. Selanjutnya, kita akan membahas teori kerja enzim. Teori ini menjelaskan bagaimana enzim mengikat substratnya. Yang pertama, ada teori gembok dan anak kunci atau lock and key theory. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Emil Fischer. Menurut Fischer, bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik sehingga hanya cocok dengan substrat tertentu. Kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada enzim dengan sisi aktifnya yang merupakan tempat substrat menempel dan juga ada sisi allosterik, yaitu sisi selain dari sisi aktif. Dan di sini juga ada gambar substrat. Menurut teori gembok dan anak kunci, bentuk sisi aktif dan substratnya sudah bersesuaian sehingga bisa langsung berikatan. Nah, kemudian teori kedua adalah teori kecocokan yang terinduksi yang dikemukakan oleh ilmuwan bernama Daniel Castellan. Menurutnya, bagian sisi aktif enzim bersifat fleksibel atau tidak kaku terhadap substrat. Teori ini merupakan teori pelengkap dari teori gembok dan anak kunci karena teori kecocokan yang terinduksi mampu menjelaskan pengaruh inhibitor dan aktivator yang bisa mengubah sisi aktif enzim. Nanti kita bahas juga apa itu inhibitor dan aktivator ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Di sini ada enzim yang sisi aktifnya tidak bersesuaian dengan bentuk substratnya. Kemudian, substrat menginduksi sisi aktif enzim sehingga bisa berubah sesuai bentuk substrat. Gimana teman-teman? Semoga nggak bingung ya. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Setiap makhluk hidup memiliki toleransi suhu yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya enzim bekerja optimum pada suhu 37 sampai 38 derajat Celcius. Pada suhu tinggi di atas 55 derajat Celcius, enzim akan rusak atau yang biasanya disebut denaturasi. Sedangkan jika di bawah suhu 0 derajat Celcius, enzim akan menjadi inaktif namun tidak rusak. Jadi, ketika suhu normal kembali, enzim dapat bekerja lagi. Kita bisa lihat grafik hubungan kerja enzim terhadap suhu. Semakin tinggi suhu, maka grafiknya akan menurun. Faktor yang kedua adalah derajat keasaman atau pH. Pada umumnya, enzim bekerja pada pH netral yaitu sekitar 7. Namun, ada beberapa enzim yang bekerja di pH rendah. Contohnya, enzim pepsin di lambung yang bekerja optimal pada pH 2. Sedangkan, tripsin dalam usus bekerja optimal pada pH 8. Faktor ketiga adalah konsentrasi substrat. Pada konsentrasi enzim yang tetap, penambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi enzim sampai kecepatan maksimum tetap. Setelah itu, penambahan substrat tidak berpengaruh lagi atau disebut konstan. Faktor keempat adalah konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin tinggi aktivitas enzim dalam mengonversi substrat. Faktor kelima, konsentrasi inhibitor atau penghambat dan aktivator. Jadi, inhibitor
adalah zat yang menghambat kerja enzim. Contohnya seperti pestisida DDT yang menghambat enzim sistem saraf. Kemudian aktivator. Aktivator adalah molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. Contohnya adalah ion klorida yang mengaktifkan amilase dalam saliva atau air ludah. Nah, semakin tinggi konsentrasi inhibitor atau penghambat, maka semakin rendah aktivitas enzim. Sebaliknya, semakin tinggi konsentrasi aktivator, maka semakin tinggi aktivitas enzim. Faktor yang keenam, zat hasil atau produk. Jika sudah terbentuk penimbunan produk, laju reaksi akan melemah. Jika penimbunan produk disingkirkan, laju reaksi akan kembali cepat. Sekarang, kita bahas jenis-jenis inhibitor atau penghambat kerja enzim. Yang pertama, ada inhibitor bersifat reversible, yaitu inhibitor yang dapat terlepas kembali dari enzim sehingga enzim dapat kembali aktif seperti semula. Dan disebut juga inhibitor dapat balik atau tidak stabil. Yang kedua, ada inhibitor bersifat irreversible, yaitu inhibitor yang berikatan kuat dengan enzim sehingga tidak dapat lepas, dan disebut juga sebagai inhibitor tidak dapat balik atau stabil. Contohnya ada PMSF, phenyl methyl sulfonyl fluoride. Inhibitor yang bersifat reversible ada dua jenis. Yang pertama ada inhibitor kompetitif, yaitu inhibitor yang mengikat sisi aktif enzim sehingga menghalangi pengikatan substrat. Contohnya adalah gas sianida yang berkompetisi dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat ilustrasi berikut. Di sini ada enzim dengan sisi aktif dan sisi alosteriknya, kemudian ada inhibitor dan substrat. Kita bisa lihat inhibitor dan substrat memiliki bentuk yang sama persis, sehingga ketika inhibitor menempel dengan enzim, maka substrat tidak bisa menempel dengan enzim. Kemudian yang kedua, inhibitor yang non-kompetitif, yaitu inhibitor yang mengikat sisi lain enzim yang bukan sisi aktif sehingga bentuk sisi aktif berubah. Jadi, inhibitor ini akan menempel pada sisi alosteriknya enzim sehingga sisi aktif enzimnya akan berubah bentuk. Contohnya adalah antibiotik penisilin yang menghambat enzim-enzim dari bakteri. Berikut ini ada ilustrasi tentang inhibitor yang non-kompetitif. Kita bisa lihat ada enzim dengan sisi aktif dan sisi alosteriknya, kemudian ada inhibitor dan substrat. Oke, kita lihat bagaimana inhibitor yang non-kompetitif bekerja. Kita bisa lihat di sini, inhibitornya menempel pada sisi alosterik, kemudian sisi aktif dari enzimnya berubah, sehingga tidak bersesuaian dengan substratnya dan substrat tidak bisa menempel. Yuk kita lanjut ke klasifikasi enzim. Berdasarkan tempat bekerjanya, enzim terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel. Contohnya ada enzim katalase yang banyak terdapat di dalam sel-sel hati. Fungsinya untuk mengubah asam peroksida atau H2O2 yang bersifat racun menjadi H2O atau air dan O2 oksigen. Kemudian yang kedua ada enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Contohnya adalah enzim-enzim pencernaan yang bekerja di saluran pencernaan. Berdasarkan tipe reaksinya, enzim dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, oksireduktase, yaitu golongan enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua, transferase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi pemindahan suatu gugus dari suatu senyawa kepada senyawa lain. Yang ketiga, hidrolase, yaitu
enzim yang berperan sebagai katalisis pada reaksi hidrolisis. Yang keempat, liase, yaitu enzim yang berperan mengkatalisis ikatan dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan rangkap. Yang kelima, isomerase, yaitu enzim yang mengkatalisis perubahan geometrik atau struktural dalam satu molekul. Yang terakhir, ada ligase, yaitu enzim yang mengkatalisis penyatuan dua molekul yang dikaitkan dengan hidrolisis ATP. Nah, gimana teman-teman materi tentang enzim tadi? Semoga bisa dipahami dan gak bingung lagi ya. Untuk cek and recheck apakah kita sudah memahami materi tadi, yuk kita coba jawab soal berikut. Soal pertama, berikut ini yang bukan termasuk faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah A. Kelembapan, B. pH, C. Suhu, D. Inhibitor. Yo, yang mana jawabannya? Ya, benar, jawabannya adalah yang A, kelembapan. Karena pH, suhu, inhibitor merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang kedua, keseluruhan enzim lengkap yang terdiri dari komponen protein dan komponen non-protein disebut apa? A. Holoenzim, B. Koenzim, C. Apoenzim, D. Kofaktor. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A, holoenzim. Jadi, enzim secara keseluruhan disebut sebagai holoenzim. Sedangkan untuk koenzim dan kofaktor, ya, pilihan yang B dan D itu merupakan bagian dari gugus prostetik. Dan untuk pilihan yang C, apoenzim itu adalah bagian yang berbentuk protein dari enzim. Untuk soal yang ketiga atau yang terakhir, enzim merupakan biokatalisator pada proses-proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Karena itu, enzim mempunyai sifat-sifat berikut ini, kecuali. Jadi yang ditanya adalah yang bukan ya. Yang A, hanya bekerja pada substrat tertentu yang sesuai. Yang B, bekerja baik ekstra maupun intraseluler. Yang C, sifatnya sama dengan sifat protein pada umumnya. Yang D, banyak dihasilkan organel mitokondria. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya yang betul adalah yang D, banyak dihasilkan organel mitokondria. Jadi, di dalam sel mitokondria itu fungsinya untuk menghasilkan energi atau sebagai tempat respirasi seluler. Sedangkan organel yang berfungsi sebagai organel sekresi adalah badan Golgi. Jadi jawabannya adalah yang D. Sedangkan pilihan A, B, C itu merupakan sifat-sifat dari enzim. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal dan materi tentang enzim. Jangan lupa untuk direview kembali materi yang telah kita pelajari dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.